Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Kurniawan, NIM H0511711514. Hari ini saya akan membawakan seminar statistika satu saya dengan judul Analisis Sentimen Vaksin COVID-19 di Indonesia menggunakan algoritma naive Bayes berbasis particle form optimization di bawah bimbingan Ibu Sri Astuti Tamrin SSI MStat PhD selaku pembimbing utama, Bapak Siswanto SSI MSI selaku pembimbing pertama, serta dosen penguji Bapak Dr. Randes Raupong MSI dan Ibu Siti Sariman SSI MSI. Adapun pokok bahasan pada penelitian ini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metodologi penelitian. Pada bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama latar belakang. Penyakit coronavirus 2019 telah menyakiti lebih dari 30 juta populasi manusia dan telah merenggut lebih dari 1 juta korban jiwa. Hingga kini, belum ada pihak yang berani menjamin waktu pasti akhir dari pandemi ini. Pengembangan vaksin tengah dilakukan oleh para peneliti di seluruh dunia. Masyarakat menunggu akan hadirnya vaksin yang diharapkan dapat mencegah penularan COVID-19. Kehadiran vaksin sangat penting karena penularan virus yang sangat cepat. Vaksin akan memberikan perlindungan dengan melatih sistem kekebalan tubuh seseorang dalam melawan virus, agar mereka tidak mudah jatuh sakit. Mantan Menteri Riset dan Teknologi RI, Bambang Brojonegoro, mengatakan bahwa vaksin merah putih, sebutan bagi vaksin COVID-19 yang dikembangkan dan diteliti di Indonesia, akan melengkapi sebagian vaksin yang didatangkan dari luar negeri, melalui kerjasama dengan perusahaan Cina, yaitu vaksin Sinovac, dan vaksin G42 Sinopharm dari Uni Emirat Arab. Seiring beredarnya informasi perkembangan vaksin COVID-19, muncul berbagai pandangan mengenai pembuatan vaksin tersebut. Masyarakat mulai memberikan pendapat dan opininya melalui berbagai media, salah satunya media sosial Twitter. Opini yang ada pun beragam, baik itu pro, kontra, terhadap efektivitas, kelayakan, target sasaran, bahkan dugaan bisnis di balik pembuatan vaksin tersebut. Apabila diteliti lebih lanjut terhadap opini tersebut, maka akan diperoleh sebuah sentimen yang apabila dikumpulkan akan dapat dibuat kesimpulan. Menurut Al-Saidi dan Khan pada tahun 2019, analisis sentimen adalah suatu cara untuk menilai opini tertulis atau lisan untuk menentukan suatu opini bersifat positif, negatif, atau netral. Opini yang bersifat data tekstual juga dapat digunakan untuk memahami maksud emosional dari kata-kata yang terkandung di dalamnya, yang bisa saja menggambarkan suasana hati seperti senang, sedih, atau terkejut. Penelitian yang berkaitan dengan analisis sentimen sebelumnya telah dilakukan oleh Effendi pada tahun 2015 dengan menggunakan pendekatan lexicon based. Penelitian ini membahas tentang solusi permasalahan sampah yang membagi opini menjadi 3 kelas, yaitu positif, negatif, dan netral. Analisis sentimen juga kembali dikaji pada tahun 2018 oleh Clady dan kawan-kawan dengan menggunakan algoritma K-Nearest-Neighbor atau KNN. Penelitian ini membahas tentang klasifikasi karakter calon karyawan. Salah satu metode atau algoritma klasifikasi yang paling populer dalam teknik pengklasifikasian adalah algoritma naive Bayes. Naive Bayes merupakan algoritma yang menggunakan penggolongan statistik sederhana berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi conditional independence-nya. Sifatnya sebagai model probabilistik menyebabkan naive Bayes dikategorikan sebagai supervised learning. Penelitian yang berkaitan dengan analisis sentimen dengan menggunakan algoritma naive Bayes sebelumnya telah dilakukan oleh Vanessa dan kawan-kawan pada tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang opini masyarakat terkait pariwisata di Kota Malang. Suatu algoritma biasanya akan bekerja lebih baik jika ditambahkan seleksi fitur pada datanya. Beberapa metode seleksi fitur diantaranya adalah Query Expression Ranking atau QER, Genetics Algorithm atau GA, Correlation Based Feature Selection atau CFS, dan Particle Form Optimization atau PSO. Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait seleksi fitur Particle Form Optimization, di mana PSO sendiri adalah metode optimasi yang menggunakan prosedur pencarian berbasis populasi dengan mempertimbangkan kecepatan dan posisi terbaik dari setiap individu atau partikelnya.
Dari berbagai metode klasifikasi dan metode seleksi fitur yang ada, peneliti tertarik untuk memadukan algoritma naive Bayes dan seleksi fitur particle form optimization dalam sebuah penelitian analisis sentimen Twitter mengenai vaksin COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tadi, maka permasalahan dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama adalah bagaimana hasil klasifikasi opini masyarakat tentang vaksin COVID-19 di Indonesia dengan analisis sentimen menggunakan algoritma naive Bayes dengan seleksi fitur PSO. Dan yang kedua adalah bagaimana kinerja algoritma naive Bayes dengan seleksi fitur PSO dalam klasifikasi opini masyarakat tentang vaksin COVID-19 tersebut dengan batasan masalah yaitu menggunakan kumpulan data tweet berbahasa Indonesia yang berformat teks dari tanggal 1 Mei 2020 hingga 30 April 2021. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah memperoleh hasil klasifikasi opini masyarakat tentang vaksin COVID-19 di Indonesia dengan analisis sentimen menggunakan algoritma naive Bayes dengan seleksi fitur PSO. Dan yang kedua adalah mengetahui kinerja algoritma naive Bayes dengan seleksi fitur PSO dalam klasifikasi opini masyarakat tentang vaksin COVID-19. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu menambah wawasan mengenai klasifikasi kelas sentimen pada data yang berupa teks dengan memanfaatkan algoritma naive Bayes dan seleksi fitur particle swarm optimization. Selanjutnya tinjauan pustaka yang membahas teori-teori yang mendukung penelitian. Di antaranya adalah supervised learning, analisis sentimen, algoritma naive Bayes, Twitter, web crawler, pre-processing data, particle swarm optimization, metode geocoding, word cloud, evaluasi kinerja algoritma, dan vaksin COVID-19. Kemudian metodologi penelitian, yang terdiri dari jenis dan sumber data, serta metode analisis data. Yang pertama adalah jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data tweet berbahasa Indonesia yang memuat kata kunci vaksin COVID, berupa format teks. Sebanyak 3.000 data tweet diperoleh dari media sosial Twitter dari tanggal 1 Mei 2020 hingga 30 April 2021 dengan menggunakan software RStudio. Kemudian, metode analisis data yang akan saya jelaskan melalui diagram alir. Yang pertama, memulai penelitian, kemudian retrieve atau mengambil data tweet dengan kata kunci vaksin COVID, kemudian data tweet yang berhasil terambil akan disimpan sebagai dataset. Kemudian dataset akan melalui tahapan preprocessing, yaitu mengubah data menjadi lebih terstruktur, yang terdiri dari tahapan scaffolding, cleaning, filtering, dan tokenizing. Kemudian, dataset akan melalui tahapan particle form optimization, di mana dataset yang telah melalui tahapan preprocessing akan dinyatakan sebagai populasi. Kemudian dilakukan inisiasi populasi, yaitu inisiasi posisi sejumlah partikel dan kecepatan awalnya sekaligus. Kemudian dilakukan update posisi dan kecepatan partikel untuk memperoleh nilai personal base dan global base-nya. Apabila partikel tidak mencapai ending condition pada iterasi ke I, maka dilakukan inisiasi populasi ulang. Jika ya, maka fitur-fitur terpilih akan dinyatakan sebagai fitur subset. Kemudian fitur subset akan melalui tahapan naive Bayes classification yang terdiri dari klasifikasi kelas sentimen dan klasifikasi emosi sentimen. Kemudian dilakukan evaluasi kinerja algoritma, yaitu perhitungan nilai akurasi, precision, recall, dan advanced score, serta visualisasi word cloud. Dan penelitian selesai. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.